Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai sumber konflik manajemen sekolah. Jadi, setiap organisasi termasuk sekolah menuntut anggotanya untuk melakukan kerjasama dalam harmoni. Agar keharmonisan organisasi tetap terjaga, diperlukan pengaturan, pengendalian, dan penataan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Setiap kelompok dalam organisasi tersebut, di dalamnya pasti akan terjadi interaksi antara satu dengan lainnya, yang memiliki kecenderungan timbulnya konflik. Kecenderungan terjadinya konflik dalam suatu organisasi dapat disebabkan oleh suatu perubahan secara tiba-tiba, antara lain kemajuan teknologi baru, persaingan ketat, perbedaan kebudayaan dan sistem nilai, serta berbagai macam kepribadian individu. Nah, di sini ada beberapa hal yang memicu terjadinya konflik dalam organisasi sekolah. Yang pertama yaitu mengapa di dalam manajemen sekolah bisa terjadi intervensi atau menggunakan wewenang yang bukan haknya tanpa melalui wakil yang bersangkutan. Nah, itu disebabkan karena tidak kejelasan wewenang dan tugas pada struktur organisasi sekolah. Nah, jadi wewenang dan tugas pada struktur organisasi sekolah harus lebih jelas lagi dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu antar pihak pengurus. Jika suatu wewenang yang diberikan kepada seseorang, orang tersebut harus menjalankan wewenang tersebut sesuai dengan wewenang yang telah diamanahi. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengapa tugas dan peran guru di sekolah tidak tercapai secara efektif dan efisien. Nah, itu disebabkan karena masih banyak guru yang melalaikan tugas mengajar dan melakukan korupsi waktu atau tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan awal pembelajaran. Nah, jadi solusinya harus ada tindak tegas dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah atau pihak kedisiplinan sekolah untuk menegur. Selanjutnya, apabila guru tersebut masih melakukan pelanggaran, kepala sekolah berwenang melaporkan guru tersebut ke dinas pendidikan untuk menindaklanjutinya. Nah, untuk yang berikutnya yaitu mengapa masih sulit memperoleh tenaga kependidikan di sekolah, padahal manajemen berbasis sekolah atau MBS menuntut kepala sekolah yang tangguh, yaitu kepala sekolah yang kuat manajemen dan kepemimpinannya. Nah, di sini karena sampai saat ini memang MBS menuntut kepala sekolah yang tangguh, yaitu kepala sekolah yang kuat manajemen dan kepemimpinannya. Tapi sampai saat ini perencanaan rekrutmen, penetapan, pemanfaatan, pengembangan, dan hal-hal lain yang terkait dengan manajemen tenaga kependidikan masih kurang jelas. Perlu dibahas secara intensif tentang manajemen tenaga kependidikan, bahwa seharusnya kepala sekolah harus lebih mengerti dengan MBS, khususnya manajemen tenaga kependidikan, agar dapat segera mencari solusi kejelasan implementasi manajemen tenaga kependidikan
karena kepala sekolah lebih tahu cara penempatan, pemanfaatan, dan pengembangannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengapa banyak protes dari masyarakat tentang mahalnya biaya pendidikan, padahal sebenarnya biaya tersebut belum cukup untuk membiayai sekolah secara wajar. Nah, ini sering sekali terjadi ya. Itu disebabkan karena ada hal yang mengganjal di dalam pembiayaan pendidikan di sekolah. Perlu adanya sosialisasi antara sekolah dan masyarakat saat adanya undangan rapat di sekolah tentang rincian biaya pendidikan di sekolah. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengapa sebagian besar siswa belajar dengan manajemen fasilitas seadanya. Nah, ini juga sering terjadi ya, bahwa siswa belajar itu dengan fasilitas seadanya itu. Nah, itu disebabkan karena banyak fasilitas tersebut yang rusak akibat anak-anak itu sendiri yang bermain dengan media-media pembelajaran yang telah disediakan. Nah, solusinya yaitu yang terpenting adalah koordinasi dan kerjasama di antara semua pihak di dalam mengelola dan memelihara sarana dan prasarana sekolah agar tetap prima. Oleh karena itu, para petugas yang berhubungan dengan sarana dan prasarana di sekolah bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah. Next. Nah, selanjutnya mengapa hubungan antar sekolah dengan masyarakat bisa terkendala? Nah, itu karena dalam menjalin hubungan antar sekolah dengan masyarakat ada beberapa kendala mendasar yang juga sangat berdampak pada keharmonisan hubungan tersebut, sehingga hubungan antar sekolah dengan masyarakat menjadi tidak lancar. Nah, upaya-upaya penyelesaian kendala atau hambatan yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sekolah harus memberikan informasi yang terpadu kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui seluruh program-program yang diadakan sekolah. Yang berikutnya, hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus sehingga masyarakat tidak akan beranggapan bahwa mereka hanya dibutuhkan pada saat pembiayaan saja. Yang terakhir yaitu setiap program yang diadakan oleh sekolah harus menyesuaikan karakteristik masyarakat dengan cara mengkonsultasikan dengan tokoh masyarakat.